Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan bercerita atau berdiskusi terkait tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan mikroba dalam seri mata kuliah kita, yaitu mikrobiologi lingkungan. Mohon maaf, ini ada kesalahan tulisan. Baik, kenapa ini menjadi penting? Karena sejatinya makhluk hidup itu dalam tumbuh dan berkembang tentu saja dipengaruhi oleh beberapa hal. Faktor-faktor itu yang mempengaruhi itulah yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan satu makhluk hidup menjadi baik atau bahkan menuju kematian. Dalam hal ini juga mikroorganisme sebagai makhluk hidup tentu saja mempunyai faktor-faktor tertentu yang bisa menjadikan mikroba itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Baik, kita mulai. Dasarnya sebenarnya adalah peningkatan kuantitas dari mikroba itu dipengaruhi banyak hal, bisa dalam bentuk faktor fisik maupun faktor kimia. Di antara faktor fisik itu bisa temperatur, pH, tekanan osmotik, tekanan hidrostatik, maupun radiasi. Di antara faktor kimia bisa oksigen, bisa karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan seterusnya. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan mempengaruhi satu sel mikroorganisme itu tumbuh dan berkembang. Kali ini dalam video ini kita tidak akan membahas semua faktor, tapi beberapa faktor yang kita anggap menjadi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan sebuah atau suatu mikroorganisme. Sejatinya proses kestabilan makhluk hidup itu banyak hal yang mempengaruhi. Misalnya kan begini ceritanya, pertumbuhan sebuah bakteri misalnya. Secara umum kalau di air itu dipengaruhi oleh tentu saja nutrisi yang terkandung di dalam medianya. Media dalam hal ini air. Faktor-faktor itu bisa sebagai penghambat atau bisa juga sebagai pendorong pertumbuhan dari si mikroorganisme. Termasuk bahkan mungkin keberadaan mikroorganisme lain yang berkompetisi dalam pertumbuhan mikroba. Jadi misalnya dalam satu perairan, tentu saja di situ banyak jenis bakteri misalnya. Bakteri yang berlawan jenis itu yang tidak bersinergi kehidupannya bisa menjadi penyebab faktor tumbuh dan berkembang. Bisa jadi mereka berkompetisi dalam hal perebutan nutrisi misalnya. Tentu itu akan menjadikan kompetisi pertumbuhan bagi satu jenis bakteri ke bakteri lain. Selain itu ada faktor lingkungan tadi yang seperti kita singgung di awal, ada pH, temperatur, dan oksigen. Termasuk tadi ini kehadiran bacterial survival. Jadi proses survival itu ditandai dengan kompetisi. Kompetisi itu bisa dalam hal tempat atau wilayah, bisa dalam perebutan nutrisi dan faktor-faktor yang lain. Tentu saja hal-hal ini secara umum bagi makhluk hidup juga berlaku. Contohnya kompetisi dalam perebutan makanan, jika dalam suatu wilayah itu kalau terjadi bencana misalnya yang sering kita lihat adalah ketika datang bantuan terjadi perebutan, itu sebuah kompetisi dalam perebutan nutrisi. Oke, ini ada secara umum faktornya kita bagi dua, ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik. Contohnya seperti yang tertera di layar, ada kelembapan, ada water activity, pH, redox, struktur fisik dari makanan, dan ketersediaan nutrisi. Kemudian kalau ekstrinsiknya ada temperatur atau suhu, relativitas, keadaan karbon dioksida atau oksigen, maupun tipe dari mikroorganisme dalam sebuah media pertumbuhan.
atau dalam hal ini food, makanan. Oke, yang pertama kita mulai dari cahaya. Baik, cahaya seperti yang kita perhatikan punya pengaruh yang cukup banyak bagi perkembangan sebuah atau satu sel makhluk hidup maupun mikroorganisme. Cahaya itu merupakan faktor ekologis ya, karena dia ekologi penting dalam air maupun daratan, tanah dan seterusnya. Jadi kalau di air intensitas cahaya itu bisa menembus kedalaman air kurang lebih 20 meter. Kalau di daerah lain mungkin dengan kadar salinitas yang tinggi paling sejauh di atas itu. Oke. Jadi perkembangan makhluk hidup yang membutuhkan cahaya itu tentu saja dipengaruhi oleh keberadaan cahaya. Misalnya alga. Alga itu kalau tidak ada cahaya, dia pertumbuhannya tidak optimal. Ini contohnya seperti yang digambar. Bagaimana fitoplankton dan zooplankton, carbon uptake, kemudian itu yang tanda panah ke bawah itu laut dalam. Jadi tidak semua makhluk hidup itu bisa hidup di laut dalam. Contoh bakteri tadi, dia membutuhkan cahaya, contohnya alga. Kenapa? Karena dia punya pigmen, maka otomatis dia membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis, bahkan untuk respirasi. Karena alga, contoh yang paling kita lihat kalau hidroponik itu kan diusahakan yang model apa ya, air itu diusahakan tertutup. Karena kalau tidak tertutup maka akan ada cahaya matahari, maka karena airnya itu nutrisinya bagus, maka tumbuh yang berjamur, katanya yang hijau-hijau, ada alga. Itu membuktikan bahwa cahaya perlu untuk pertumbuhan mikroorganisme, beberapa jenis mikroorganisme. Tapi kalau yang mikroorganisme yang tidak berpigmen, efek cahaya ini bisa merusak, bahkan merusak lebih kuat terhadap bakteri-bakteri yang tidak berpigmen dibandingkan dengan bakteri yang berpigmen tadi. Karena sejatinya proses yang dibutuhkan dalam metabolisme yang berpigmen adalah cahaya untuk kelangsungan proses fotosintesis dengan baik. Banyak penelitian yang bisa kita lihat pada jurnal-jurnal ilmiah bagaimana cahaya ini punya pengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme bagi yang membutuhkan cahaya. Karena ada ternyata mikroorganisme yang tidak membutuhkan cahaya, bahkan bisa merusak selnya. Kemudian faktor yang kedua adalah temperatur atau suhu. Pertumbuhan mikroorganisme itu memerlukan kisaran suhu tertentu. Kisaran suhu tertentu itu bisa kita bagi menjadi suhu minimum, temperatur optimum, atau temperatur maksimum atau suhu maksimum. Baik, suhu minimum itu merupakan suhu terendah, tetapi mikroorganisme bisa tumbuh. Kalau suhu optimum itu adalah suhu paling baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu tertinggi untuk kehidupan mikroorganisme. Tapi ketika nanti pengaruh suhu ini bergantung kepada jenis mikroorganismenya. Maka berdasarkan kisaran suhu tadi itu, mikroorganisme bisa kita bagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu psikrofil, ada mesofil, ada termofil. Psikrofil adalah kelompok mikroorganisme yang dapat tumbuh pada kisaran suhu 0 sampai 30 derajat Celcius. Bahkan ada yang minus. Jadi suhu optimumnya itu adalah 15 derajat Celcius.
Sedangkan mesofil kelompok mikroorganisme yang suhu minimumnya 15, suhu optimumnya 25 sampai 37 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimum itu adalah 45 sampai 55 derajat Celcius. Jadi kalau si mikroorganisme yang tumbuh atau yang digolongkan ke dalam golongan sikrofil, maka suhu optimumnya adalah 15 derajat Celcius. Jadi perbedaan antara ketiga jenis pembagian tadi itu dalam hal suhu optimum berbeda. Maka nanti bisa jadi kalau yang contoh mesofil, karena suhu optimum 15 derajat bagi sikrofil, tapi yang 15 derajat itu bisa jadi suhu minimum bagi golongan mikroorganisme mesofil. Nah, kira-kira begitu seterusnya. Oke, mikroorganisme yang tahan hidup pada suhu tinggi tadi, yang termofil tadi itu, mempunyai membran sel yang mengandung lipid jenuh, sehingga titik didihnya tinggi. Selain itu dapat memproduksi protein termasuk enzim yang tidak terdenaturasi pada suhu tinggi. Kita ingat kembali pada proses atau materi tentang struktur sel dari mikroorganisme. Ada bakteri yang E golongan Archaea-Bacteria itu hidup pada kondisi yang sangat ekstrim. Apakah termofil ini termasuk? Iya, karena pada suhu yang sangat tinggi, ekstrim termofil bahkan. Maka metabolismenya juga berbeda. Maka enzim yang ada di proses metabolisme yang golongan termofil dan ekstrem termofil itu tidak terdenaturasi pada suhu tinggi. Tapi kalau yang sikrofil dan mesofil hidup pada termofil bahkan ekstrem termofil, maka enzim dalam metabolismenya akan terdenaturasi yang mengakibatkan kematian. Jadi yang termofil dan ekstrem termofil itu di dalam DNA-nya mengandung guanin dan sitosin dalam jumlah yang relatif besar, sehingga molekul DNA tetap stabil pada suhu tinggi. Itu keterangan bahwa kenapa ada bakteri yang bisa tahan terhadap kondisi yang sangat tinggi suhunya. Jadi kelompok ini mempunyai suhu minimum 40 derajat Celcius. Bahkan suhu minimumnya termofil ini bukan suhu maksimumnya mesofil. Karena 25 sampai 30, 45 sampai 55 itu suhu maksimum dari si mesofil. Jadi suhu maksimum mesofil adalah suhu minimum dari termofil. Suhu maksimum, jadi untuk mikrobia yang tidak tumbuh di bawah 30 mempunyai suhu optimum pada 60 dan seterusnya. Contohnya banyak ini bakterinya, bisa jadi hidup pada air panas misalnya. Seperti yang berada pada gambar. Oke, apa efek temperatur bagi pertumbuhan? Kalau dia temperatur tinggi, tentu saja enzim mengalami denaturasi. Bahkan protein-protein yang lain. Membran lipid juga mengalami kerusakan dan seterusnya. Ketika suhunya terlalu rendah, maka membran mengalami pembekuan atau kekakuan, sehingga efek-efek dari temperatur itu disesuaikan dengan jenis mikroorganisme berdasarkan temperaturnya. Oke, bagaimana adaptasi pada suhu rendah? Komposisi membran. Yang pertama itu meningkatkan rantai dalam susunan membran. Yang kedua hopanoid. Hopanoid ini perlu digarisbawahi, itu struktur dari mikroorganisme yang bisa kita lihat pada golongan Archaea-Bacteria. Jadi hopanoid itu ciri khasnya di situ bagi golongan Archaea-Bacteria. Kemudian bagaimana enzimnya pada suhu tinggi? Nah, itu mengalami mengalami istilahnya penyesuaian terhadap pertumbuhan
keadaan kondisi di lapangan. Baik, kemudian bagaimana suhu tinggi? Ini lebih kepada menurunkan. Kalau tadi menaikkan, ini menurunkan rantai ganda pada struktur membran. Oke, jadi kalau ada mikroorganisme misalnya begini ya, apabila mikroorganisme dihadapkan pada suhu tinggi di atas suhu maksimum akan memberikan beberapa macam reaksi bagi si mikroorganisme. Yang pertama jelas kematian, maka ada titik kematian termal, di mana adalah suhu yang dapat mematikan spesies mikroorganisme dalam waktu 10 menit. Kemudian ada waktu kematian termal, adalah waktu yang diperlukan untuk membunuh suatu spesies pada suhu yang tetap. Jadi itulah yang akan terjadi. Kemudian apabila dihadapkan pada suhu rendah tadi, mengalami penurunan suhu yang tiba-tiba menyebabkan kematian bakteri, terutama bakteri pada fase logaritmik. Pembekuan, itu kekakuan tadi, rusaknya sel dengan adanya kristal es di dalam intraseluler. Kemudian ada istilah liofilisasi, proses pendinginan di bawah titik beku dalam keadaan vakum secara bertingkat. Proses ini bisa mengawetkan, jadi ada keuntungannya, bisa mengawetkan mikroorganisme, dia tidak bermetabolisme tapi tidak mati. Kemudian keberadaan oksigen. Jadi oksigen ini kalau kita lihat, mikroorganisme itu bisa dibagi ke dalam ada aerob obligat, ada fakultatif anaerob, ada obligat anaerob, ada anaerob aerotoleran, kemudian ada mikroaerobil. Oke, baik. Itu kalau mau dibagi berdasarkan keberadaan oksigen. Tapi ada juga yang membutuhkan CO2, istilahnya kanopil. Jadi kalau yang aerob obligat, jadi dia tumbuh jika oksigen merupakan kewajiban, harus ada. Tapi kalau yang lawannya itu obligat anaerob. Dia akan mengakibatkan kematian jika hadir atau adanya oksigen. Kalau yang fakultatif anaerob, dia bisa tumbuh, mau ada oksigen, mau tidak. Kalau yang obligat anaerob, aerotoleran anaerob, bisa tumbuh atau berkembang karena kehadiran kehadiran oksigen. Kemudian kalau yang mikroaerobil dia butuh oksigen tapi dalam kondisi yang sangat rendah. Bagaimana aplikasinya ini? Ini aplikasinya kalau kita contoh misalnya dalam pembuatan tape misalnya, itu tape kan ditutup di proses fermentasi, maka yang tumbuh di situ adalah obligat anaerob. Nanti kalau dibuka masuk oksigen walaupun sedikit tidak jadi kan gitu ya. Maka yang tumbuh di situ pasti adalah golongan mikroorganisme anaerob. Ini bagannya. Jadi kalau ada O2 dalam proses metabolisme, kalau yang anaerob dia menghasilkan toksik untuk enzim, jadi dan mengakibatkan bakteri mati misalnya. Kalau yang aerob, fakultatif aerob, dia menghasilkan toksik produk, kemudian dijadikan reaksi menjadi senyawa yang non toksik. Jadi kalau ada pertanyaan apakah makhluk hidup semua membutuhkan oksigen, jawabannya adalah tidak. Jadi yang anaerob obligat itu molekul oksigen berperan penting karena diperlukan sebagai terminal aseptor hidrogen dalam pernapasan, contohnya misalnya. Kemudian nutrisi. Nutrisi ini adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tentu saja. Jadi substansinya itu namanya nutrien. Jadi mikroorganisme itu dipengaruhi juga pertumbuhannya oleh keberadaan nutrisi.
Jadi nutrisi itu dalam sel mikroba itu terdiri atas unsur makro atau makronutrien dan unsur mikro atau mikronutrien. Kedua-duanya ini harus hadir, cuman pada konsentrasi yang berbeda. Kalau yang makro itu berarti pada konsentrasi yang tinggi dia harus ada, tapi kalau yang mikro dia pada konsentrasi yang rendah. Contohnya ada CON itu makro, yang ZN, CU, dan seterusnya itu mikro. Kenapa yang makro itu COI? Karena dia salah satunya adalah pembentuk sel, komponen pembentuk sel. Apa fungsi nutrisi ini bagi pertumbuhan sel mikroba? Jadi setiap unsur nutrisi mempunyai peran tersendiri dalam fisiologi sel, C-nya untuk apa, O-nya untuk apa, punya peran tersendiri. Kemudian unsur tersebut dapat diberikan ke dalam medium sebagai kation garam anorganik. Kemudian berapa golongan misalnya diatom, itu diatom tanah, itu biasanya untuk pembuat bahan baku bom misalnya. Dan alga tertentu untuk memerlukan silika. Jadi fungsi kebutuhan natrium, Na untuk beberapa jasad belum diketahui jumlahnya. Natrium dalam kadar yang agak akan yang dibutuhkan oleh si mikroorganisme. Faktor-faktor yang ini punya sangat penting bagi pertumbuhan mikroorganisme, bahkan makhluk hidup juga memerlukan itu. Ada lagi keberadaan air, kelembapan air, bagaimana kalau kita perhatikan makanan misalnya, makanan yang lembab atau yang mengandung air lebih cepat rusak dibandingkan dengan makanan kering. Nah, itu berarti faktor tumbuh mikroorganisme dipengaruhi oleh keberadaan air. Bagaimana di lingkungan juga seperti itu. Jadi proses-proses pertumbuhan dan mikroorganisme di lingkungan asli itu secara umum dipengaruhi hal-hal ini. Walaupun nanti kondisinya itu bisa proses adaptasi. Namanya makhluk hidup berarti ada proses adaptasi. Oke, baik. Sekian untuk penjelasan singkat terkait faktor pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Setelah ini akan dilanjutkan dengan materi kurva pertumbuhan mikroorganisme. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.